Angin sore berhembus pelan menyapu perkampungan kecil di pinggiran kota. Di sebuah rumah sederhana, Fajar baru saja pulang kerja. Tubuhnya lelah, bajunya dipenuhi debu semen, tangannya kasar penuh kapalan. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, profesi yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang, termasuk oleh istrinya sendiri. Namun meskipun lelah, wajah Fajar tetap menampilkan senyum ketika masuk rumah. Ia membayangkan disambut hangat oleh istrinya, Zahra, perempuan yang dulu ia nikahi dengan penuh cinta. "Assalamualaikum," sapanya lirih sambil meletakkan tas lusuh berisi bekal makan siang. Tidak ada jawaban ramah, hanya suara ketus dari ruang tamu. "Waalaikumsalam. Pulang juga akhirnya. Bawa apa? Uangmu cukup nggak buat belanja besok?" Zahra menatapnya dengan sorot mata tajam. Fajar menghela napas. Ia merogoh saku celana, mengeluarkan uang lembaran yang tidak seberapa. "Alhamdulillah, ini hasil kerja hari ini. Memang belum banyak, ya, tapi insya Allah cukup untuk makan kita sehari-hari." Zahra langsung cemberut. "Sehari-hari? Kamu pikir aku cuma butuh makan? Lihat itu tetangga kita, suaminya baru nikah udah bisa beliin motor baru. Sementara aku, hidup pas-pasan, pakai baju itu-itu aja. Kamu suami atau bukan sih?" Ucapan itu menusuk dada Fajar. Ia terdiam, menunduk. Bukan karena marah, tapi karena tidak ingin memperpanjang masalah. Belum sempat ia menjawab, terdengar suara langkah kaki dari kamar. Muncul Bu Salma, ibu Zahra. Wajahnya ikut mengeras, penuh ketidaksukaan. "Betul kata Zahra. Kamu ini suami nggak becus. Kalau cuma kerja jadi kuli, gimana anak saya bisa bahagia? Kamu laki-laki, masa nggak bisa kasih nafkah yang layak? Jangan nyusahin anak saya." Fajar menelan ludah. Ia sangat menghormati mertuanya, tapi ucapan itu seperti cambuk yang membuat dadanya sesak. "Bu, saya berusaha sekuat tenaga. Saya kerja dari pagi sampai sore, kadang malam pun masih cari tambahan. Saya bukan malas. Cuma memang hasilnya belum seperti yang diinginkan." "Alasan?" bentak Bu Salma. "Kalau laki-laki sejati, seharusnya bisa bikin istrinya hidup enak. Jangan cuma janji. Zahra ini masih muda, cantik. Banyak laki-laki lain yang lebih mampu daripada kamu. Jangan kira kamu satu-satunya pilihan." Zahra tersenyum tipis, seolah mengiyakan kata-kata ibunya. Fajar merasakan hatinya remuk. Dulu, ia menikahi Zahra dengan keyakinan bahwa cinta akan membuat mereka bertahan dalam susah maupun senang. Tapi kenyataannya, cinta yang ia berikan seolah tidak berarti apa-apa jika tidak dibungkus harta. Malam itu, Fajar duduk di beranda rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Dalam keheningan, ia berbicara lirih kepada dirinya sendiri. "Ya Allah, apa aku ini benar suami yang gagal? Aku sudah bekerja sekuat tenaga. Kenapa Zahra nggak bisa mengerti? Kenapa ibu mertuaku pun membenciku?" Tangannya mengepal. Ia tidak marah pada istrinya, tidak pula dendam pada ibu mertuanya. Yang ia rasakan hanyalah sedih, kecewa, sekaligus tekad yang perlahan mulai tumbuh. Namun sebelum tekad itu matang, luka demi luka terus ditorehkan oleh kata-kata Zahra setiap hari. Keesokan harinya, Fajar berangkat kerja lebih pagi. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya pantas dihargai. Tetapi begitu pulang, ia kembali disambut sindiran. "Cuma segini lagi? Aku capek hidup miskin kayak gini, Jar. Aku ini perempuan, aku butuh dimanja, butuh hidup nyaman. Kamu ngerti nggak sih?" Fajar mencoba menenangkan. "Sabar, yah. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang atur. Aku akan terus berusaha. Kalau kamu mau bantu jualan online atau usaha kecil-kecilan, kan bisa juga nambah pemasukan." Namun bukannya mendukung,
Zahra malah melempar tatapan sinis. Aku nggak mau capek. Tugasmu suami, ya kamu yang kerja. Aku tinggal menikmati. Jangan suruh aku ikutan banting tulang. Kali ini Fajar benar-benar terdiam. Hatinya menjerit, tapi bibirnya membisu. Beberapa hari kemudian, Bu Salma kembali datang dengan kabar yang membuat Fajar semakin terpuruk. Zahra, ibu ada kenalan. Ada laki-laki kaya, pengusaha muda. Dia masih bujangan, dan dia tertarik sama kamu. Kamu mau hidup miskin terus sama si Fajar? Ceraikan aja dia, biar kamu bisa nikah sama laki-laki yang benar-benar bisa bahagiain kamu. Fajar yang kebetulan baru pulang mendengar percakapan itu. Dadanya seperti dihantam palu besar. Ia mencoba menahan air mata, tapi tidak bisa. Bu? Yah, apa kalian benar tega ninggalin aku demi harta? Tanyanya parau. Zahra menatapnya dingin. Jar, aku capek. Aku pengen hidup enak. Aku pengen punya rumah bagus, mobil, perhiasan. Kamu bisa kasih itu semua enggak? Kalau enggak bisa, jangan salahin aku kalau aku pilih jalan lain. Fajar merasa bumi runtuh. Perempuan yang ia cintai sepenuh hati, kini terang-terangan ingin meninggalkannya. Malam itu, Fajar sholat tahajud. Ia menangis, memohon kekuatan. Ya Allah, jika memang aku diuji dengan cara ini, beri aku kesabaran. Jangan biarkan aku putus asa. Aku ingin tetap menjadi suami yang baik, meskipun mereka tidak menghargai aku. Namun, doa itu terasa semakin berat ketika beberapa hari kemudian Zahra benar-benar mengajukan surat cerai. Ia tidak peduli lagi dengan janji pernikahan mereka dulu. Bagi Zahra, hidup mewah lebih penting daripada cinta yang sederhana. Sedangkan bagi Fajar, perceraian itu adalah hantaman paling telak dalam hidupnya. Tapi di balik patah hati itu, perlahan-lahan tumbuh sebuah semangat baru yang kelak akan mengubah segalanya. Hari perceraian itu menjadi hari paling kelam dalam hidup Fajar. Di depan meja hijau, dengan saksi dan penghulu yang menyaksikan, kata-kata talak resmi terucap. Zahra tampak lega, sementara Fajar berusaha keras menahan tangisnya. Ia menatap wajah perempuan yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Perempuan yang dulu ia bela mati-matian dari keluarga yang tidak merestui karena alasan ekonomi. Perempuan yang dulu membuatnya berjanji akan berjuang seumur hidup. Kini, perempuan itu pergi begitu saja, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Jar, maaf, tapi aku nggak bisa lagi sama kamu. Hidup miskin itu nggak cocok buat aku, ucap Zahra dingin sebelum meninggalkan ruang sidang. Fajar berdiri kaku. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dadanya. Ia menutup mata, berusaha menerima kenyataan pahit. Hari-hari setelah perceraian, Fajar tenggelam dalam kesepian. Rumah yang dulu penuh suara, meskipun sering berupa pertengkaran, kini sunyi mencekam. Malam-malamnya ia habiskan dengan memandangi dinding, tak jarang berlinang air mata. Ia merasa gagal sebagai suami. Merasa tak berharga. Namun di balik rasa hancur itu, Fajar menemukan cahaya kecil, keyakinan bahwa ia tidak boleh terus terpuruk. Suatu malam, ia kembali berdoa. Ya Allah, aku kehilangan istri, kehilangan harga diri. Tapi aku masih punya MU. Jika aku memang gagal, jadikan kegagalanku ini jalan untuk bangkit. Tunjukkan aku arah yang benar. Doa itu terasa menenangkan, meski luka di hatinya belum sembuh. Beberapa minggu kemudian, Fajar mendapat pekerjaan baru sebagai pekerja serabutan di sebuah gedung pernikahan. Ia ditugaskan membantu menata kursi, mengangkat dekorasi, dan membereskan perlengkapan pesta. Disitulah untuk pertama kalinya ia menyaksikan langsung indahnya sebuah acara pernikahan yang mewah. Lampu gantung berkilauan, bunga segar tertata rapi, musik lembut mengalun. Tapi yang lebih membuatnya terpaku adalah bagaimana sebuah tim bekerja keras di balik layar. Mereka mengatur dekorasi,
memimpin jalannya acara, bahkan memastikan pengantin bahagia. Itulah tim wedding organizer. Fajar terpesona. Ia melihat seorang pemimpin tim, seorang pria muda energik, mengatur semua dengan sigap. Dengan senyum, dengan kesabaran, dan dengan keahliannya membuat semua tampak sempurna. Jadi ini namanya wedding organizer, ya, gumam Fajar. Dalam hatinya, muncul sebuah pikiran. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Sejak hari itu, Fajar tak hanya bekerja sekadar mengangkat barang. Ia mulai memperhatikan detail. Bagaimana bunga dirangkai, bagaimana meja diatur, bahkan bagaimana MC memandu acara. Ia belajar diam-diam, sambil menyimpan rasa kagum. Suatu kali, saat pekerjaannya selesai, ia memberanikan diri bertanya pada salah satu anggota tim. "Mas, kalau mau kerja jadi WO, apa harus punya modal besar dulu?" Orang itu tersenyum. Modal penting, tapi yang paling utama itu niat, kerja keras, dan kemampuan komunikasi. Kalau kamu telaten, jujur, dan punya ide kreatif, klien pasti percaya. Ucapan itu membekas di hati Fajar. Seakan menjadi petunjuk dari Tuhan. Malamnya, Fajar tidak bisa tidur. Ia teringat pada hinaan Zahra dan Bu Salma. "Kamu laki-laki nggak becus. Kamu nggak bisa bahagiain istrimu." Kata-kata itu kini justru menjadi bahan bakar. Ia ingin membuktikan bahwa mereka salah. Bahwa dirinya bisa bangkit, bisa berhasil, bahkan bisa lebih dari yang mereka bayangkan. "Ya Allah, aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi orang yang lebih baik. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, dan untuk MU." Hari-hari berikutnya, Fajar mulai serius belajar. Ia membaca buku tentang bisnis event, menonton video di ponsel tuanya tentang dekorasi pernikahan, bahkan mencatat setiap detail yang ia lihat di lapangan. Sedikit demi sedikit, ia mulai mengumpulkan modal. Uang hasil kerjanya ia sisihkan. Ia tidak lagi mengeluh, meski harus makan seadanya. Namun, jalan menuju impian tentu tidak mudah. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di warung kopi sambil menulis ide, dua orang temannya datang dan menertawakannya. "Jar, kamu ngapain sih? Kamu pikir bisa jadi bos WO? Lihat dirimu, baju aja masih kumal, duit pas-pasan. Mimpi terlalu tinggi, nanti jatuh sakit hati." Fajar hanya tersenyum. "Aku tahu jalanku nggak gampang. Tapi aku percaya, kalau kita mau usaha, nggak ada yang mustahil." Temannya menggeleng. "Ya sudah, terserah. Tapi jangan nyesel kalau gagal." Fajar menatap mereka dengan mata berkilat. "Kalau aku gagal, aku coba lagi. Karena lebih sakit lagi kalau aku nggak pernah mencoba." Waktu terus berjalan. Perlahan tapi pasti, Fajar mulai mendapatkan kepercayaan dari beberapa orang. Ia membantu mendekor pernikahan kecil di kampungnya. Hanya dengan hiasan sederhana dari kain bekas dan bunga plastik, tapi hasilnya cukup membuat orang terkesan. "Wah, bagus juga ya, Jar. Kayak acara di gedung aja," puji seorang warga. Ucapan itu membuat hatinya hangat. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa dihargai. Di tengah semangat barunya, kabar mengejutkan datang. Zahra akan segera menikah lagi. Dan calon suaminya adalah pria kaya yang disebut-sebut ibunya dulu. Kabar itu membuat hati Fajar kembali bergetar. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa hidup harus terus berjalan. Namun, takdir justru mempersiapkan pertemuan yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, Fajar bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sholat subuh, ia menuliskan rencana di sebuah buku lusuh yang selalu ia bawa. Buku itu berisi coretan ide, sketsa dekorasi, hingga daftar kebutuhan untuk membuat sebuah pesta pernikahan sederhana. Ia sadar, dirinya bukan siapa-siapa.
tapi ia yakin setiap langkah kecil akan membawanya ke arah besar. Hari-harinya kini dipenuhi semangat baru. Ia rela membantu acara pernikahan tetangga tanpa dibayar, hanya demi menambah pengalaman. Dengan tangan terampil, ia meminjam tirai tua, menghias kursi dengan pita seadanya, dan menyusun bunga plastik hingga tampak indah. Meski sederhana, hasilnya membuat banyak orang terkejut. Masya Allah, ini Fajar yang bikin? Keren banget, kayak dekorasi di hotel, puji seorang ibu-ibu. Fajar tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Masih belajar. Dari sanalah, sedikit demi sedikit, namanya mulai terdengar. Beberapa bulan kemudian, Fajar memberanikan diri membuat nama untuk usahanya. Ia menuliskan di sebuah spanduk kecil, Fajar Wedding Organizer, sederhana tapi berkesan. Spanduk itu ia pasang di depan rumah kontrakan mungilnya. Banyak orang menertawakan. "Wo, kamu? Hahaha, mana mungkin. Orang WO itu modalnya besar, ada tim, ada peralatan. Kamu sendirian bisa apa?" Fajar menanggapi dengan senyum. "Aku memang kecil sekarang. Tapi aku yakin semua yang besar berawal dari kecil." Kata-kata itu menjadi mantranya setiap kali orang meremehkannya. Sementara itu, kabar tentang Zahra menyebar luas. Ia sering terlihat jalan dengan calon suaminya, seorang pria bernama Arman. Penampilannya necis, mobilnya mewah, dan keluarganya terpandang. Bu Salma tampak sangat bangga. Nah, ini baru jodoh yang pas buat Zahra. Bukan kayak si Fajar, nggak jelas masa depannya. Dengan Arman, anakku pasti hidup bahagia. Ucapan itu sampai juga ke telinga Fajar. Hatinya sedikit terguncang, tapi ia berusaha menenangkan diri. Ya Allah, aku pasrahkan semua pada MU. Aku nggak ingin iri. Biarlah Zahra dengan pilihannya. Tugasku adalah membuktikan bahwa aku bisa sukses, bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa engkau selalu menepati janji MU bagi hamba yang berusaha. Perjuangan Fajar semakin keras. Ia rela tidur hanya 3 jam sehari demi menyelesaikan dekorasi. Ia belajar membuat undangan digital, menyewa sound system, bahkan mengajak 2 teman lama untuk bergabung sebagai tim. Awalnya mereka ragu, tapi Fajar meyakinkan. Kita mungkin nggak punya modal besar, tapi kita punya semangat, kejujuran, dan doa. Itu cukup buat memulai. Dan benar saja, lambat laun orderan datang. Dari pesta kecil di gang kampung, hingga syukuran sederhana di rumah kontrakan. Bayaran memang tak seberapa, tapi pengalaman yang ia dapat sangat berharga. Mas Fajar itu orangnya telaten, sabar, dan gak pernah mengecewakan, kata seorang klien. Ucapan itu membuat hatinya hangat. Akhirnya, ia mulai merasakan hasil kerja kerasnya. Suatu sore, ketika ia sedang menata bunga di sebuah acara, ia tak sengaja mendengar kabar yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kamu tahu nggak? Zahra, mantan istrinya Fajar, bakal nikah bulan depan. Acaranya besar banget. Katanya di gedung paling mewah di kota ini. Fajar berhenti sejenak, tangannya gemetar. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan perasaan. Ya Allah, ternyata benar. Dia akan menikah lagi. Di hatinya muncul luka lama yang belum sembuh. Tapi anehnya, kali ini luka itu tidak membuatnya jatuh. Justru ia merasa lebih kuat. Aku harus siap. Kalau nanti aku bertemu dia, aku ingin dia melihatku bukan sebagai laki gagal, tapi sebagai seseorang yang bangkit. Hari-hari berikutnya, Fajar semakin fokus. Ia mendapat proyek dekorasi besar pertama di sebuah pesta pernikahan keluarga terpandang di kampung sebelah. Orderan itu datang berkat rekomendasi dari klien-klien sebelumnya. Malam sebelum acara, Fajar duduk sendiri di antara tumpukan bunga dan kain dekorasi. Ia menatap hasil kerjanya dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah,
Aku nggak menyangka bisa sampai sejauh ini. Terima kasih sudah tuntun aku. Semoga langkah ini menjadi jalan rezeki yang berkah. Acara berlangsung sukses. Banyak tamu yang memuji, bahkan ada yang langsung menanyakan nomor kontaknya. Dari situlah, usahanya semakin dikenal. Di sisi lain, Zahra semakin sibuk mempersiapkan pernikahannya. Ia begitu bersemangat memilih gaun pengantin, perhiasan, dan konsep pesta yang mewah. Namun, jauh di dalam hatinya, kadang terlintas bayangan Fajar. Lelaki sederhana yang dulu selalu pulang dengan keringat dan senyum, meski tak punya banyak uang. Kenapa aku masih kepikiran dia? Gumam Zahra suatu malam. Ia segera menggeleng, mencoba menghapus bayangan itu. Tidak. Hidupku akan jauh lebih baik dengan Arman. Aku sudah pilih jalan ini, dan aku yakin ini yang terbaik. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada kerikil kecil yang mengganjal. Minggu berganti minggu. Hingga akhirnya, takdir mulai mempertemukan dua jalan yang berbeda itu. Fajar menerima tawaran pekerjaan untuk membantu salah satu tim WO besar di kota. Pekerjaan itu sangat penting, karena acaranya akan digelar di gedung mewah, tempat yang sama dengan pernikahan Zahra dan Arman. Malam sebelum acara, Fajar berdoa lebih lama dari biasanya. Ya Allah, kalau ini memang jalan MU, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin sakit hati lagi. Aku hanya ingin bisa berdiri tegak, apapun yang terjadi. Hari yang ditunggu pun tiba. Gedung megah itu dipenuhi cahaya lampu kristal. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian indah. Musik lembut mengalun. Dan di tengah keramaian itu, Fajar berdiri dengan rapi, mengenakan kemeja hitam dan name tag kecil bertuliskan, Fajar WO Team. Ia menatap panggung pelaminan yang masih kosong, lalu menarik napas dalam-dalam. Tak lama kemudian, pintu utama terbuka. Zahra melangkah masuk dengan gaun putih yang berkilau, menggandeng tangan Arman. Wajahnya cantik, penuh senyum. Namun begitu matanya menoleh sekilas, ia melihat sosok yang tak asing. Sosok yang pernah ia hina, yang pernah ia tinggalkan. Fajar. Mata mereka bertemu sejenak. Waktu seakan berhenti. Dan di saat itu, Zahra merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Sebuah penyesalan kecil yang mulai tumbuh. Pertemuan singkat di hari pernikahan Zahra bagaikan percikan api yang menyulut bara di hati Fajar. Tatapan mata itu, tatapan penuh keterkejutan sekaligus penyesalan, membuat Fajar semakin yakin bahwa pilihannya untuk bangkit adalah benar. Malam itu, setelah acara usai, Fajar berdiri sendiri di pojok ruangan. Ia menatap panggung pelaminan yang sudah mulai sepi. Hatinya berdesir, bukan karena masih berharap pada Zahra, tapi karena ia sadar, inilah titik balik hidupku. Ya Allah, aku sudah kehilangan cinta, tapi kau ganti dengan jalan baru. Aku akan jaga amanah ini, aku akan terus melangkah, bisiknya. Waktu berlalu, bulan berganti. Nama Fajar Wedding Organizer semakin dikenal. Dari mulut ke mulut, kabar tentang kejujuran dan ketelitiannya menyebar luas. Awalnya, ia hanya menangani pesta kecil. Tapi karena hasil kerjanya selalu memuaskan, ia mulai dilirik oleh kalangan menengah, bahkan orang-orang berpengaruh di kota. Fajar pun merekrut lebih banyak orang. Ia membentuk tim resmi, menyewa gudang kecil untuk menyimpan peralatan, bahkan membeli sound system dan dekorasi sendiri. Dulu ia hanyalah pekerja serabutan, kini ia berdiri sebagai pemimpin. Seorang bos yang selalu memimpin dengan hati. Suatu hari, dalam rapat kecil bersama timnya, salah satu anggota berkata, "Mas Fajar, kita ini sekarang sudah bukan WO kampung lagi. Orderan dari luar kota pun sudah masuk. Mas sebaiknya ganti nama jadi Fajar Organizer aja, biar lebih profesional." Fajar tersenyum. Nama bisa apa saja. Yang penting, kita jangan sombong. Ingat, kita berdiri karena kerja keras dan doa, bukan karena harta.
Jadi jangan pernah tinggalkan sikap jujur. Semua mengangguk. Mereka tahu, itulah kekuatan Fajar. Di sisi lain, kehidupan Zahra tidak seindah yang ia bayangkan. Memang benar, Arman memberinya rumah megah, mobil mewah, dan perhiasan mahal. Tapi di balik semua itu, ada rasa hampa. Arman sibuk dengan bisnisnya. Hampir setiap hari ia pulang larut malam, bahkan terkadang menginap di luar kota. Zahra sering sendirian di rumah besar yang dingin. Suatu malam, ia duduk di kamar yang penuh perhiasan, menatap dirinya di cermin. Kenapa aku merasa kosong? Bukankah ini yang aku mau? Bukankah aku dulu rela meninggalkan Fajar demi hidup kaya? Air matanya menetes perlahan. Untuk pertama kalinya, ia mulai benar-benar merasakan pahitnya pilihannya sendiri. Kehidupan terus berjalan. Fajar semakin bersinar, Zahra semakin tenggelam dalam rasa sepi. Puncaknya terjadi ketika Fajar mendapatkan proyek besar, menangani pernikahan putri seorang pejabat terkenal di kota. Acara itu digelar megah, diliput media, dan nama Fajar terpampang di mana-mana. Berita itu sampai juga ke telinga Zahra. Ia melihat foto-foto pesta tersebut di media sosial. Ini Fajar, gumamnya, matanya terbelalak. Ia tak menyangka, lelaki yang dulu ia hina sebagai kuli miskin, kini berdiri dengan gagah, tersenyum lebar di tengah tim profesionalnya. Ada rasa sesak di dadanya. Ada penyesalan yang kian dalam. Beberapa hari kemudian, Zahra tak sengaja bertemu dengan seorang kenalan lama di sebuah butik. Zahra, kamu tahu nggak, WO yang lagi terkenal itu siapa? Fajar, mantan suamimu. Masya Allah, dia sukses banget sekarang. Kliennya dari kalangan atas semua. Katanya sampai dapat penghargaan. Zahra hanya bisa tersenyum kaku. Tapi begitu ia pulang, air matanya tak terbendung. Kenapa dulu aku buta? Kenapa aku lebih pilih harta daripada ketulusan? Fajar, kamu ternyata lebih dari yang aku kira. Di rumahnya, Zahra mencoba curhat pada Arman. Mas, aku merasa aku kesepian. Kita jarang ada waktu bersama. Arman menatapnya sebentar lalu menghela napas. Zahra, aku sibuk cari uang. Semua yang kamu nikmati sekarang, itu hasil kerja keras aku. Jangan minta lebih. Kalau mau hidup enak, ya terima konsekuensinya. Jawaban itu menghantam hatinya. Zahra merasa semakin hampa. Ia mulai membandingkan Arman dengan Fajar. Memang, Fajar dulu miskin. Tapi Fajar selalu pulang dengan senyum, selalu mengajaknya bicara, selalu punya waktu meski tubuhnya lelah. Dan kini, Fajar bukan lagi lelaki miskin. Ia sudah berdiri tegak, dihormati banyak orang. Malam itu, Zahra menangis sendirian di kamarnya. Tangannya meraih ponsel, membuka akun media sosial, dan tanpa sadar mencari nama Fajar. Foto demi foto membuat hatinya semakin bergetar. Fajar tersenyum bersama timnya, berdiri di panggung megah, bahkan mendapat ucapan selamat dari klien-klien besar. Ya Allah, aku benar-benar salah. Aku buang berlian, hanya demi segenggam emas. Air matanya jatuh deras. Sementara itu, Fajar semakin mantap melangkah. Ia tidak pernah sekalipun menyombongkan dirinya. Bahkan, setiap kali berhasil menggelar pesta besar, ia selalu mengajak timnya sujud syukur bersama. Kita ini hanya perantara rezeki. Jangan pernah lupa, semua datang dari Allah, ucapnya dalam setiap pertemuan. Keberhasilannya membuat banyak orang kagum. Bahkan beberapa orang yang dulu meremehkan, kini datang meminta maaf dan ingin bekerja sama. Namun bagi Fajar, penghargaan terbesar bukanlah pujian orang, melainkan perasaan damai di hati. Suatu hari, tanpa diduga, Fajar menerima undangan untuk menangani sebuah pesta ulang tahun mewah di rumah seorang pengusaha besar. Ketika ia sampai di lokasi, matanya terbelalak.
Rumah itu ternyata milik Arman. Dan di sanalah, untuk kedua kalinya, ia kembali bertemu dengan Zahra. Zahra berdiri di balkon, mengenakan gaun mahal. Namun wajahnya tampak pucat, matanya sayu. Begitu melihat Fajar, tubuhnya seolah membeku. "Fajar," suaranya bergetar. Fajar menunduk sopan. "Assalamualaikum, Bu Zahra. Saya datang sebagai WO untuk bekerja." Hati Zahra semakin bergetar. Dalam diam, ia hanya bisa menatap Fajar yang kini jauh berbeda, gagah, percaya diri, dan penuh wibawa. Dalam hatinya, hanya ada satu kalimat yang bergema. "Aku sudah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali." Pesta ulang tahun di rumah Arman berjalan meriah. Lampu kristal bergemerlap, musik mengalun indah, dan para tamu berdatangan dengan pakaian glamor. Tim Fajar Wedding Organizer bekerja sigap, memastikan semua detail berjalan sempurna. Fajar berdiri di tengah kesibukan, mengenakan setelan jas hitam sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Setiap orang yang lewat memberi salam hormat. Dari kejauhan, Zahra menatapnya tanpa berkedip. Hatinya bergetar hebat. Inilah lelaki yang dulu ia hina, yang ia tinggalkan demi harta. Lelaki yang dulu dipandang rendah oleh ibunya. Kini, berdiri di hadapannya seorang Fajar yang baru, sukses, dihormati, dan tampak jauh lebih gagah daripada siapapun di ruangan itu. Air mata Zahra jatuh tanpa ia sadari. Selesai acara, Fajar duduk sebentar di teras rumah megah itu. Ia menghela napas lega, bersyukur semua berjalan lancar. Tak disangka, Zahra menghampirinya. Dengan suara bergetar, ia memanggil pelan. "Fajar." Fajar menoleh. Wajahnya tetap tenang, tanpa amarah, tanpa dendam. "Ya, Zahra. Ada apa?" Zahra menunduk. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar. "Bagaimana kabarmu?" Fajar tersenyum tipis. "Alhamdulillah, baik. Allah masih kasih kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk terus belajar." Air mata Zahra kembali menetes. Ia ingin bicara banyak, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya bisa berbisik lirih. "Aku menyesal, Jar." Kata itu menghantam udara malam dengan berat. Fajar menatapnya lama. Dalam hatinya, ada luka lama yang berusaha muncul, tapi ia cepat menekannya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Zahra, kita semua punya pilihan dalam hidup. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku pun sudah memilih jalanku. Jangan sesali apa yang sudah terjadi. Jadikan saja pelajaran. Tapi, aku salah, Jar. Aku buta. Aku tinggalkanmu saat kamu berjuang. Aku bodoh." Zahra menangis terseduh. Fajar menatapnya dengan mata teduh. "Aku dulu memang miskin, Zahra. Tapi kemiskinan bukan aib. Yang aib itu kalau aku malas. Dan sekarang, apa yang kamu lihat ini bukan karena aku hebat, tapi karena Allah menolongku. Kalau kamu merasa salah, kembalilah pada Allah. Bukan padaku." Zahra terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, jauh lebih dalam daripada hinaan ibunya dulu. Tak lama kemudian, Arman muncul dari dalam rumah. Wajahnya agak heran melihat istrinya menangis di depan Fajar. "Zahra? Ada apa ini?" Zahra buru-buru mengusap air matanya. Tidak ada, Mas." Fajar berdiri sopan. "Maaf Pak Arman, saya pamit. Acara sudah selesai. Terima kasih sudah memberi kesempatan tim saya membantu." Arman mengangguk singkat. "Ya, terima kasih juga. Kerjamu bagus." Fajar tersenyum, lalu melangkah pergi bersama timnya. Zahra hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh.
Dalam hati ia menjerit, andai waktu bisa kuputar kembali. Hari-hari setelah itu, Zahra semakin larut dalam penyesalan. Rumah mewahnya terasa dingin, perhiasan dan mobilnya tak mampu menutupi kekosongan hatinya. Setiap kali membuka media sosial, ia selalu melihat nama Fajar disebut. Orang-orang memuji kesuksesannya, foto-foto dekorasi megahnya tersebar di mana-mana. Sementara ia sendiri merasa terjebak dalam kebahagiaan palsu. Suatu malam, ia kembali menangis di kamar. Bu Salma masuk, mencoba menenangkannya. Zahra, kenapa? Kamu punya segalanya. Apalagi yang kurang? Zahra menatap ibunya dengan mata sembab. Bu, aku punya harta, tapi aku nggak punya kebahagiaan. Aku dulu salah pilih. Aku buang orang yang benar-benar tulus, hanya demi hidup enak. Sekarang aku sadar, aku sudah kehilangan sesuatu yang nggak bisa kembali. Bu Salma terdiam, wajahnya ikut muram. Dalam hati kecilnya, ia pun merasa bersalah. Dialah yang dulu mendorong Zahra meninggalkan Fajar. Sementara itu, Fajar terus melangkah. Namanya semakin harum. Ia mendapat tawaran kerjasama dengan WO Internasional, bahkan dipercaya mengatur acara besar di Hotel Bintang 5. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Fajar tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang tidak terlalu besar, masih sering makan di warung kecil, masih menyapa semua orang dengan ramah. Bagi Fajar, kesuksesan sejati bukanlah harta, melainkan ketenangan hati. Beberapa bulan kemudian, sebuah momen tak terduga kembali mempertemukan mereka. Kali ini di sebuah acara amal. Fajar diminta menjadi pembicara, berbagi kisah inspiratif tentang perjuangannya dari kuli bangunan hingga menjadi pengusaha sukses. Ruang aula dipenuhi hadirin. Fajar berdiri di podium, dengan suara tenang ia berkata, "Dulu, saya pernah dianggap gagal. Saya pernah dihina karena miskin. Tapi saya belajar satu hal, manusia boleh meremehkan kita, tapi jangan pernah biarkan diri kita sendiri menyerah. Karena ketika kita terus berusaha dan percaya pada Allah, insya Allah jalan akan terbuka." Tepuk tangan bergemuruh. Di barisan belakang, Zahra duduk diam, menahan tangis. Setiap kata Fajar menusuk hatinya. Ia ingin sekali maju, meminta maaf di depan semua orang. Tapi ia tahu, semuanya sudah terlambat. Setelah acara selesai, banyak orang menghampiri Fajar untuk berfoto dan berjabat tangan. Zahra hanya bisa melihat dari kejauhan. Ia tahu, lelaki yang dulu ia tinggalkan bukan lagi miliknya. Ia hanya bisa menyimpan penyesalan itu sepanjang hidupnya. Sementara Fajar berjalan keluar dengan langkah mantap, hatinya penuh syukur. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Bagi Fajar, masa lalunya adalah luka yang menempa. Dan masa depannya adalah cahaya yang membimbing. Di luar gedung, angin malam berhembus pelan. Fajar mendongak ke langit, tersenyum. Ya Allah, terima kasih. Aku pernah hancur, tapi Kau bangkitkan aku. Jadikan aku hamba yang tidak sombong, yang selalu ingat bahwa semua ini milik MU. Dan dengan itu, ia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu, menuju masa depan yang lebih terang. Sedangkan Zahra, di dalam gedung, hanya bisa menunduk dan berbisik lirih di antara isak tangisnya. Fajar, maafkan aku. Aku sudah kehilanganmu untuk selamanya.